Jadi kita sehat karena Allah, dan yang menyembuhkan kita pun juga oleh Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Sering nih terapis tubuh, gara-gara bekam loh saya sembuh. Ini bahaya. Allah nggak disebut-sebut masalahnya. Bahkan ada orang, tuh saya hebat loh, gara-gara hamba tuh sudah saya sembuh. Masya Allah. Hambat nggak menyembuhkan sebenarnya, Allah yang menyembuhkan. Maka itu saya tulis Pak, di klinik saya tuh gede-gede Pak, obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan atas izin Allah. Allah menyembuhkan tidak perlu izin obat. La ilaha illallah. Karena bekam berhubungan dengan darah, saya akan coba ajarkan tentang darah dulu. Sedikit saja. Di dalam tubuh kita ada yang namanya pembuluh darah. Bapak Ibu sudah paham ya? Pembuluh darah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena. Bedanya apa? Arteri itu berdenyut. Letaknya di dalam. Tetapi ada arteri yang letaknya di luar, yang dia bisa kita raba. Di mana? Sini. Ini berdenyut. Silakan diraba. Kalau nggak keraba, mati. Gitu ya. Ini. Nggak keraba juga, kapalan. Gitu ya. Karena orang kapalan nggak bisa ngeraba ini. Ya, di sini. Terus kemudian di mana? Di sini nih. Di sini. Di sini ada namanya arteri radialis, berdenyut. Ini saya ajarin nih. Pernah ada orang bunuh diri salah. Ini pentingnya. Bunuh diri motongnya begini, nggak mati. Jadi kalau mau bunuh diri, motongnya agak miring dikit. Nah, gini nih, mati pasti. Saya pernah kedatangan pasien bunuh diri gagal. Yang putus tendonya doang, arterinya nggak kena. Wah, udah berdarah, ternyata tendonya kok nggak mati-mati, bingung dia. Salah bunuh dirinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bunuh diri, saya ajarin ini. Ya, jadi agak miring sedikit, nah kena itu namanya arteri. Jelas ya? Terus kemudian di bagian kaki, di bagian punggung kaki ada namanya arteri dorsalis pedis, itu berdenyut. Itu arteri. Jadi kalau berdenyut, arteri. Sudah. Arteri fungsinya apa? Membawa makanan, membawa oksigen. Selesai. Terus ada namanya vena. Nah, vena ini letaknya di luar. Warnanya tergantung warna kulit. Kalau kulitnya putih, kelihatan venanya. Kulitnya hitam, nggak kelihatan. Gitu ya. Kalau putih agak warnanya biru kehijauan. Kalau hitam, tetap hitam. Gitu ya. Jadi memang orang hitam serba nggak kelihatan. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, samar jadinya. Jadi itu vena. Dan vena tidak berdenyut. Jadi kalau kepotong vena, dia netes. Kalau kepotong arteri, dia muncrat. Sudah paham sampai sini? Nah, ya. Oke, kita belajar arteri dulu sebelum vena. Arteri ini saya potong, seret. Ini dasarnya nanti nih. Kalau ini paham, nanti akan paham selanjutnya. Kalau dipotong, ada beberapa komponen di dalam darah. Ada sel darah merah. Luar biasa nih sel darah merah Allah ciptakan. Sel yang namanya sel harusnya ada inti, ini nggak ada inti. Apa yang dia bawa? Salah satunya adalah oksigen. Dan sel darah merah ini unik. Kalau dia di paru-paru, dia lepas CO dia ambil O2. Ketika dia beredar dalam darah masuk ke sel, dia lepas O2, dia ambil CO2. Kok nggak salah ya? Coba kebalikan. Lewat paru-paru, saya males ngambil O2, mati kita. Ya kan, lewat sel, saya nggak mau lepas lagi O2-nya, mati gitu. Atau sel darah merahnya lagi ngambek, saya mau lepas, dalam perjalanan lepas O2-nya, mati juga kita. Hebatnya Allah menciptakan sel darah merah. Maka itu bersyukur kita diberi sehat oleh Allah. Sehat, kita sehat itu karena Allah, bukan karena diet kita, bukan karena makan kita, bukan karena olahraga kita loh. Karena banyak juga orang yang diet bener, olahraga bener, mati juga. Ya. Ternyata ada satu yang tidak bisa kita atur. Salah satunya ini luar biasa, sel darah putih nih.
di sel darah putih. Waduh, saya bilang dahsyat ini sel darah putih. Bapak Ibu bisa nggak nyuruh sel darah putih bergerak? Nggak bisa. Ada kuman, dia bergerak sendiri menuju kuman. Seret. Oh, ternyata kumannya banyak di luar pembuluh darah. Dia ngerembes lewat pembuluh darah. Ternyata kumannya banyak. Waduh, nggak sanggup saya ini. Panggil pasukan. Sum-sum tulang produksi. Setelah jumlahnya banyak, lawan itu kuman. Setelah kumannya mati, apa yang dilakukan oleh sel darah putih? Bunuh diri. Coba. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh dia bergerak? Siapa yang nyuruh dia bunuh diri? Nggak ada yang bisa menjawab itu semua. Dunia kedokteran bilang faktor X. Kita menyebutnya Allah. Jadi kita sehat karena Allah, dan yang menyembuhkan kita pun juga oleh Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Jadi maka itu kalau Bapak Ibu pengen menyembuhkan penyakit, ingat, bukan gara-gara bekam. Tapi yang menyembuhkan Allah, medianya bekam. Sering nih terapis tubuh, gara-gara bekam loh saya sembuh. Ah, ini bahaya. Allah nggak disebut-sebut masalahnya. Bahkan ada orang, tuh saya hebat loh, gara-gara hamba tuh sudah saya sembuh. Masya Allah. Hambat nggak menyembuhkan sebenarnya, Allah yang menyembuhkan. Maka itu saya tulis Pak, di klinik saya tuh gede-gede Pak, di depan tempat obat saya. Obat tidak menyembuhkan. Ini kata orang marketing Dr. Agus gila. Obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan atas izin Allah. Allah menyembuhkan tidak perlu izin obat. La ilaha illallah. Saya tulis gitu. Karena saya takutnya kita togut dengan obat, togut dengan bekam, lupa pada prinsipnya Allah yang menyembuhkan kita. Ini penting ini, karena sering terjadi para pembekam begitu. Tuh kan, bekam tuh yang nyembuhin bekam kan Bu. Wah, ini udah salah. Dan untuk sembuh seorang pasien, tauhidnya harus dibenarkan. Berilah keyakinan. Jadi target seorang pembekam itu harusnya pasien itu datang bisa tambah soleh harusnya. Bukan banyak maksiat. Karena ternyata kesembuhan intinya adalah di akidah. Logikanya tadi siapa yang menyuruh sel darah putih untuk bergerak? Nggak ada tuh. Ini kalau sel darah putih nggak mau bunuh diri aja deh. Ah, saya nggak mau bunuh diri. Ah, saya mau banyak aja di sini. Apa dampaknya? Autoimun. Oh, autoimun ini mengerikan. Sekarang ini banyak penyakit autoimun gara-gara sel darah putihnya ngambek Pak. Autoimun tuh apa tuh kayak begini nih, autoimun dibayang-bayangan sedikit. Sel darah putih harusnya adalah untuk mengusir tentara asing, apa orang-orang asing, benda-benda asing, bakteri, virus atau toksin yang asing buat tubuh harusnya dimakan oleh si sel darah putih. Tapi gara-gara dia nggak ada yang ngajarin bener-bener dan dia miss, akhirnya malah selnya sendiri dibunuhin. Kalau bahasa politiknya, ini bahasa politik nih ya, tapi ini nggak hubungan dengan politik, ini biar mudah menganalisis. Ada tugas tentara, polisi, harusnya ngusir orang-orang asing, harusnya begitu. Ini orang asing dibiarin masuk, ulama sama rakyat ditangkepin. Nah itu autoimun namanya. Ini bukan politik loh ya, lebih saya bukan politik loh ya. Ini cuma berhubungannya dengan itu. Karena fungsinya mereka untuk mengusir asing. Orang asing itu harus diusir. Tapi rakyat dan ulamanya yang harus dijaga harusnya. Sel-sel di dalam tubuhnya itu jangan dirusak. Ini kondisinya autoimun, sel dalam tubuhnya dirusak semuanya. Ini kan ada yang salah ini. Karena nggak diajarin ini polisi dan tentaranya di dalam tubuh kita. Paham ya? Jadi pahami benar-benar. Bukan tadi politiknya loh, ininya nih kembali ke sini. Ini ada namanya trombosit. Apa fungsi trombosit? Kalau ada darah keluar dari pembuluh darah, dia akan beku. Jadi Bapak Ibu kalau bekam itu sudah keluar dari pembuluh darah, pasti dia beku. Tapi para pembekam, tubuh darahnya beku, wah kental ini Bu, waduh. Padahal secara normal dia pasti beku. Udah nih jelas nih ya. Ini kadang-kadang suka ngelebih-lebihin, wah ini kental banget Bu. Ya jelas aja pasti kental karena adanya trombosit.
Dan trombosit itu adalah fungsinya tadi, zat beku darah untuk nutup-nutupin dinding sel pembuluh darah supaya nggak bocor. Bapak Ibu tahu kenapa terjadi demam berdarah? Pertanyaan saya, demam berdarah itu nyerang apa? Oh, kan salah semua kan? Salah, Pak. Demam berdarah itu penyebabnya virus, namanya virus dengue. Virus ini dia nggak nyerang trombosit, dia nyerang pembuluh darah. Pembuluh darah itu, karena nyerang pembuluh darah, maka sel darah putih melawan dia. Dampaknya dinding pembuluh darahnya bocor. Kenapa kok bisa bocor? Kan cuma dilawan doang. Nah ini uniknya nih. Si virus dengue sebenarnya, dia kalau saya analogikan, dia itu hanya pencuri ayam sebenarnya. Levelnya pencuri ayam. Tetapi yang datang kan harusnya cukup hansip, ketua RT, atau polisi resort saja. Tapi Densus 88 dan Kodam Siliwangi datang ke situ. Maka itu istilahnya namanya badai sitokin. Apa itu badai sitokin? Overload tubuh merespon si pencuri ayam doang. Gitu. Ini cuman guru ngaji doang, wah langsung keluar itu seluruh tentara. Nah itu berarti overload. Paham sampai sini? Ini kalau ngomong politik kok paham semuanya ini. Sudah ya, ini yang nggak bener. Harusnya ya udah cuman nyolong ayam udahlah, ansip saja lah cukup. Dampaknya apa? Bolong pembuluh darah, akhirnya darah keluar. Timbul namanya perdarahan. Minimal peteki. Apa itu peteki? Bintik-bintik. Perdarahan, demam berdarah. Dan fungsi trombosit nutupin yang bolong-bolong. Dampaknya apa? Trombosit habis. Jadi virusnya itu sebenarnya secara umum tidak menyerang trombosit, tapi pembuluh darah yang diserang. Dan fungsi trombosit nutupin bolong-bolongnya. Paham sampai sini? Ini baru ngomong darah loh ya. Makanya itu kajian ini bisa sampai subuh ini. Gitu ya, jam 10. Cepetin aja deh. Dan satu lagi ini adalah plasma. Plasma itu cairan. Sudah ya, ini backgroundnya dulu. Kalau ini paham nanti mudah-mudahan selanjutnya paham. Darah saya ambil di vena. Ambil, saya ditaruh tabung. Kemudian tabung itu saya putar. Namanya centrifuge. Maka akan terbentuk dua komponen. Ada plasma, ada sel. Plasma ini isinya apa? Nah ini nih. Protein, garam, organik, sisa metabolisme, makanan, gas. Sudah, warnanya kuning pucat. Jelas. Dan darah ini membawa sisa-sisa metabolisme. Kalau urium terlalu banyak, maka kulit akan hitam-hitam. Kalau bilirubin tinggi, kulit jadi kuning. Maka itu jangan bangga dengan kulit kuning. Jangan-jangan hepatitis. Ya. Sama jangan bangga kulit putih. Jangan-jangan anemia. Atau malah panuan seluruh muka. Udah gitu. Kulit hitam juga jangan senang juga. Gagal ginjal itu kulitnya hitam-hitam. Jadi yang paling ideal itu adalah sawo matang. Ini sawo matang. Sudah muji dari sendiri ya. Oke ya, ini yang luar biasa. Darah itu saya ibaratkan biar gampang nanti memahaminya. Ada laut, ada sungai, ada kali, ada got. Sudah paham nih? Ya. Yang paling gampang nyumbat di mana? Got. Sudah paham nih got ya? Kalau got nih paham semua ini. Pemuda juga begitu. Ada laut, jantung. Ada aorta, sungai. Ada arteri dan arteriol, kali. Dan ada kapiler, got. Nah. Jadi ingat got, ingat kapiler. Udah gampang gitu aja dulu. Karena hubungan dengan kapiler nanti. Kapiler itu kecil ukurannya, 0,007. Sel darah merah juga kecil, 0,007. Kok bisa lewat? Karena sel darah merah elastis, lewat. Tapi pada sel darah merah yang tua, dia nggak elastis. Kadang-kadang nyumbat di kapiler. Paham sampai sini?
Dan ternyata daya angkut sel darah merah tua itu lebih lemah daripada daya angkut sel darah merah muda. Dan ternyata bekam merangsang produksi sel darah merah muda. Maka itu orang yang rajin berbekam lebih tampak awet muda bagi yang muda, dan awet tua bagi yang tua. Karena saya nggak mungkin bikin tua menjadi muda, ya. Saya ingetin yang udah tua-tua ya sudah, emang awet tua. Dan ternyata kapiler itu jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, maka penampangnya dia semakin besar. Maka itu ada istilah namanya resistensi perifer. Apa itu? Tahanan pembuluh darah tepi. Ibarat ada pompa air, ada paralon di selarang, kemudian ada keran. Pompa airnya besar, paralon otomatis airnya dipompa besar, paralonnya terbatas, tapi kerannya ditutup di ujung. Kira-kira gimana? Pecah pembuluh darah, pecah si mesinnya. Maka itu salah satu penyebab hipertensi atau darah tinggi karena adanya resistensi vaskuler di daerah perifer. Apa itu? Tahanan pembuluh darah di daerah tepi, atau ibaratnya golnya itu nyumbat semuanya, kira-kira begitu. Sudah paham? Maka itu pentingnya bekam untuk hipertensi. Sudah paham ya tadi ya? Ada yang namanya kapiler. Sekarang kita ngomong kapiler. Ini kulit. Ingat ya, kulit itu fungsinya banyak. Salah satunya, kalau bapak ibu nih misalnya, ada orang ganteng, ada orang cantik, tapi nggak punya kulit, kira-kira gimana? Nggak cantik kan? Ternyata yang bikin bapak ibu ganteng dan cantik itu cuma gara-gara kulit ternyata. Ya, kalau ada orang ganteng, oh saya ganteng, kulitnya dicopot, aduh, gitu ya. Jadi percuma, sudahlah. Ganteng dan tidak itu relatif. Kayak saya sama dokter Jadul, gantengan siapa ya? Pasti dokter Jadul semua ya. Wajar, karena dia lebih muda, gitu ya. Beliau ini adik kelas saya. Beliau ini satu kos-kosan dengan saya. Beliau ini saya dulu kos di Semarang di Kaligarang. Hobi saya di Kaligarang main pingpong. Nah, dia kalau main pingpong kalah terus sama saya.